baru makan. Ayo makan sesuap. Ibu. Ternyata bukan. Kelihatannya mirip. Hentikan mobilnya. Siapa namamu? Apa hubunganmu dengan Hana Yoris? Namaku Yuni Gomez. Hana Yoris adalah ibuku. Apa? Jual diri demi selamatkan anak laki-lakiku perlu uang. 30 juta untuk biaya operasi. 30 juta itu nggak terlalu banyak. Tapi beli ibunya dapat juga anaknya. Nggak layak. Siapa yang mau jual diri? Aneh banget. Haha. Hei cewek, siapa namamu? Namaku Hana Yoris. Tahun ini umur 28 tahun. Punya anak laki-laki 10 tahun. Suamiku meninggal pada kecelakaan minggu lalu. Cuma aku dan anakku yang selamat. Sum-sum tulang anakku mengalami degenerasi. Butuh uang 30 juta untuk operasi. Ini penyakit mematikan? Janda yang ditinggalkan keluarganya? Dikasih gratis aku juga nggak mau. Aku akan membelinya. Kamu mau bayar 30 juta untuk selamatkan anakku? Aku bisa bayar 30 juta. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Anak laki-laki itu nggak boleh masuk rumahku. Kamu harus putus semua kontak dengan dia. Setelah kamu bayar biaya operasinya, kamu harus ikut pulang bersamaku. Seumur hidup, kamu harus mencuci, memasak, dan melahirkan anak. Bukankah sama seperti membeli istri? Atau membeli budak? Hei cewek, kamu harus menolaknya. Harus tinggal bersamamu seumur hidup. Theo pergi kemana? Anakku. Mama, aku di sini. Kenapa kamu gak diam istirahat di rumah sakit? Aku lihat mama setiap hari capek kerja demi bayar tagihan rumah sakit. Aku takut mama kecapean dan malah tinggalkan aku seperti papa. Aku harus cari uang sendiri dan menabung untuk biaya rumah sakit supaya mama bisa terus bersamaku. Mama, silahkan ambil uang ini. Besok aku cari botol bekas dan kumpulkan uang lebih banyak. Gimana mungkin mama meninggalkanmu? Mama akan selalu ada di sampingmu. Theo, fokus pulihkan dirimu sendiri saja. Mama yang akan kumpulkan uang. Mama, ayo berjanji. Kita nggak boleh terpisah ya. Mama, janji sama Theo. Kita akan terus bersama selamanya. Dan aku sudah janji kalau kita nggak akan berpisah. Karena kamu nggak mau, ya udah lupain aja. Enggak. Aku bersedia. Anak kecil, banyak orang dewasa pun nggak bisa tahan sakitnya patah tulang. Kalau kamu sakit, nangis saja. Kalau terus ditahan juga nggak bagus buat kesehatanmu. Aku nggak boleh menangis. Kalau enggak, mama pasti akan marah. Theo, mama belikan kamu kue ulang tahun. Hari ini kamu ulang tahun, ingat kan? Aku ingat. Hari ini adalah ulang tahunku dan mama. Suster memberikan padaku krayon dan kertas. Aku menggambar keluarga kita. Satu orang dapat satu gambar. Terima kasih Theo sudah berikan kado ulang tahun buat mama. Ayo buat permohonan. Aku berharap penyakitku ini bisa segera sembuh. Aku akan rajin dan dapat banyak uang. Jadi mama gak perlu kecapean. Aku akan buat mama selalu sehat dan ada terus di sampingku. Aku sudah selesai, sekarang giliran mama. Theo, kalau mama pergi, kamu harus kuat dan jaga diri kamu sendiri. Sekarang tiup lilinnya. Mama makan juga sedikit kuenya.
Mama akan makan nanti. Ayo, Theo makan lagi. Oke. Mulai dari hari ini, Mama gak bisa ada di samping kamu lagi. Maafkan kepergian Mama yang mendadak. Setelah kamu jalani operasi, kamu harus tumbuh dengan sehat. Mama, aku diberikan uang 30 juta untuk pengobatan Theo, tapi aku gak bisa ketemu dia lagi. Kedepannya, aku minta Mama yang jaga dia. Theo, tolong lupakan Mama. Hidup dengan tenang bersama nenek. Kamu harus rajin belajar dan masuk universitas yang bagus, jalani hidup dengan bahagia. Jangan berakhir seperti Mama ketika dalam masalah. Bahkan Mama gak bisa jaga anak Mama sendiri. Selanjutnya, mari kita sambut Theo Mulyadi, orang terkaya di kota Solana, untuk menerima pialanya. Silakan Tuan Theo untuk memberikan pidatonya. Pada acara hari ini, saya ingin mengumumkan pemberitahuan orang hilang di kota Solana. Ibu saya, Hana Yoris. Dia menghilang ketika aku berumur 10 tahun tanpa perpisahan. Setelah banyak tanya sana-sini, aku baru tahu pada waktu itu dia menjual dirinya sendiri untuk biaya operasiku. Dan sejak itu dia menghilang. Kalau hari ini ada orang yang punya petunjuk tentang ibuku, akan kukabulkan 1 permintaannya. Dan kalau ada yang menemukannya, akan kukabulkan 3 permintaannya. Setiap permintaan itu seharga 3 miliar. Total 3 permintaan kira-kira 10 miliar. Cuma dengan cari ibunya Theo, itu seperti jalan pintas untuk mendapatkan banyak uang. Tuan Theo, aku pernah melihat dia sebelumnya. Beritahu aku, di mana ibuku? Tahun lalu ketika cek pabrik di desa Seruni, kayaknya aku pernah lihat dia bekerja di perusahaanku. Dia kerja dengan giat, jadi aku masih ingat dengan dia. Ibuku ada di sana. Siapkan mobilnya, pergi ke desa Seruni. Berapa yang kamu dapat bulan ini? Lebih sedikit dari bulan lalu. Sini kulihat, lebih sedikit berapa? Surya Gomez, jangan pertaruhkan semuanya. Sisakan uang untuk bayar sekolah anak. Pergi. Ini bukan urusan kamu. Kenapa cuma ada 1,5 juta? Mana sisanya? Kamu sembunyikan uangnya ya? Nggak ada. Gajinya kecil. Kondisi bisnis jelek. Jadinya gajiku dipotong. Nggak masuk akal. Antara kamu sembunyiin uangnya atau kamu kerja malas-malasan. Aku tahu wanita pemalas sepertimu gak pantas dibeli dengan 30 juta. Sudah 18 tahun dan kamu belum kasih aku anak laki-laki. Ngerasa Berhenti. Mama. Papa, jangan pukul Mama lagi. Kurangi berjudi, jangan banyak minum. Uang ini cukup untuk kita hidup. Hebat banget ya, Hana. Beraninya kamu mencuci otak anak brengsek ini untuk melawanku. Haruskah aku memukul kalian berdua? Hah? Mama. Lagi. Jangan pukul lagi. Hei, siapa kamu? Hari ini aku akan bayar hutangnya. Baiklah. Kenapa aku nggak jual anak perempuan ini? Nanti kan dapat uang. Surya, jangan begitu ke Yuni. Dia itu anak kamu. Pergi sana. Ayo anakku, minum obatnya. Hei, Danang Halim. Anakmu yang bodoh itu masih butuh istri nggak? Anak perempuanku bisa menikah dengan dia. Aku cuma butuh mahar 80 juta. Setuju nggak? Setuju. Ini bagus.
Aku khawatir anakku ini nggak bisa dapat istri. Aku datang sekarang. Hei, nggak usah minum obat lagi. Aduh, anakku, ayah akan antar menemui pengantinmu. Ayo pergi. Wanitaku. Surya, aku mohon padamu, jangan jual Yuni ke anak danang yang bodoh itu. Kamu akan menghancurkan dia. Minggir kamu. Cepat ke sini. Aku nggak cuma bisa bayar utang judiku. Aku bisa dapat 30 juta juga. Untung banget. Papa, aku akan masuk universitas yang bagus. Aku akan cari kerja setelah lulus. Dan cari uang untuk bayar judi kamu. Tolong jangan jual aku ke lelaki bodoh itu, aku mohon. Surya, berikan Yuni padaku. Berikan Yuni padaku. Anak Papa. ini bisa buat bayar hutang. Kau kasih tahu ya, kalau kamu rusak rencanaku, aku akan menjualmu ke keluarga Danang. Astaga, Surya, memukul istrimu di siang bolong begini, keterlaluan banget. Lagi pula kita akan jadi besan. Kalau lihat darah, itu bisa bawa sial. Kamu benar, itu bisa bawa sial. Tuan Danang, sebentar lagi Yuni akan tes masuk universitas. Jangan bawa dia pergi. Tolong jangan tahan dia. Wanita nggak perlu terlalu pintar. Buat apa sekolah? Lebih baik cepat lahirin anak. Apa maksud kamu? Surya, kamu nggak diskusi sama istrimu tentang masalah ini? Apapun yang kulakukan, emang perlu persetujuan dia. Kalau dia bikin aku marah, aku tinggal jual dia. Cepat bayar, nanti aku beri anakku. Mulai hari ini, kita benar-benar jadi besan. Astaga, tidak. Minggir sana. Ini uang yang banyak. Cukup banyak. Aku akan ke tempat judi dan menang banyak. Ibu, aku nggak mau menikah. Menangis? Apa gunanya menangis, ha? Kalaupun hari ini hari kiamat, kamu harus tetap menikah. Tuan Theo, kami sudah temukan. Ibuku ada di mana? Di kediaman keluarga Surya rumah nomor 19. Di sistem ditulis bahwa istri Surya bernama Hana Yoris. Ibu, setelah 18 tahun berpisah, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Ayo, kita pergi sekarang. Ibu, setelah 18 tahun aku akhirnya menemukanmu. 18 tahun lalu, kamu menjual dirimu demi aku. 18 tahun kemudian aku jadi orang terkaya di Solana. Akan kupastikan kehidupan ibu akan mewah. Kita nggak akan berpisah lagi. Aku harus cari cara untuk selamatkan Yuni. Aku nggak bisa biarkan dia jatuh ke lubang. Jangan pikir aku nggak tahu rencana busukmu. Anak perempuan ini Ibu. harus menikah. Jangan berani mengacaukannya. Nggak akan. Aku nggak akan buat masalah. Kalau gitu masuk ke dalam, lalu siapkan makanan dan bir untukku. Jangan ganggu aku. Surya, Yuni akan segera menikah. Dia masih sangat muda, bukan? Kenapa? Aku nggak bawa dia ke dalam dulu untuk jelaskan ke dia beberapa hal. Oke? Hei, omongan dia ada benarnya. Sebelum menikah lebih baik ada obrolan antara wanita dan pria. Lebih baik bersiap-siap. Itu juga akan membantunya untuk cepat hamil. Kalau gitu, cepat masuk. Jangan habiskan waktuku. Aku nggak mau. Yuni, ayo. Masuk ke dalam dengan ibu. Ayo. Cepat masuk. Enggak. Ibu aku mohon. Jangan nikahkan aku dengan dia. Cepat bangun. Jangan keras-keras. Selagi sekarang masih ada waktu. Kamu kabur lewat pintu belakang. Kabur? Ibu, mereka akan dengar suara berisik dan datang ke sini. Gimana aku kabur? Aku akan tahan pintunya untuk ulur waktu. Cepat lari. Yuni, bawa ini bersamamu. Pergi ke kampung halamanku, kota Andara, dan cari lelaki bernama Theo Mulyadi. Dia adalah kakak laki-lakimu. Ketika dia melihat ini, dia pasti akan menerima kamu. Yuni, setelah sampai sana, jangan pernah kembali lagi. Kamu mengerti? Tapi ibu, kalau ayah tahu, dia pasti akan pukul ibu. Jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja. Kenapa lama sekali? Buka pintunya! Buka pintunya! Kenapa lama sekali? Sebentar lagi dia siap. Ini masih ngobrol, hampir selesai. Yuni, cepat lari. Enggak,
Ibu. Yuni, cepat lari, cepat lari. Theo, aku akan titipkan Yuni padamu. Buka pintunya! Bahkan hal gampang pun gak bisa kamu ajarin dengan benar. Buka pintunya! Atau harus aku dobrak? Cepat lari. Cepat! Cepat. Cepat. Yuni, lari yang cepat. Lari yang cepat. Cepat buka! Kenapa lama sekali? Di mana Yuni? Di mana menantuku? Dasar licik! Bilangnya mau mengajari, nyatanya membiarkannya kabur. Iya. Surya, aku beritahu kamu ya. Sekarang Yuni sudah keluar dari desa ini. Dia nggak akan pernah kembali lagi. Cepat kembalikan uangnya. Kembalikan ke mereka. Kembalikan uangnya? Kalian berdua membodohiku ya? Aku mau istri, mau istri. Uangnya nggak mungkin dikembalikan. Karena anak perempuanku kabur. Sebagai gantinya, aku akan menyerahkan dia. Kuberikan padamu. Kamu memberi istrimu untuk kompensasi? Iya. Sekarang kita udah nggak bisa jadi besan lagi. Dan aku akan jadi duda selamanya. Wanita ini bisa jadi pendampingmu. Ide yang bagus kan? Jangan pikirkan kalau dia kurus, tapi dia punya badan yang bagus. Dia juga pekerja keras. Aku jamin, dia bisa bantu urus jagain sapimu supaya tambah gemuk dan sehat. Akan ku kasih dengan harga bagus. Surya, kamu benar-benar nggak punya hati. Istrimu nggak bernilai 80 juta, paling cuma 50 juta. Dan aku masih harus cek ukuran dia, baru bisa memutuskan. Oke, 50 juta. Cepat cek. Ini semua salahmu. Dalam sekejap mata aku kehilangan 30 juta. Dasar sampah. Aku nggak akan sopan lagi denganmu. Aduh. Dasar cewek nggak guna. Masih berani lari. Coba, kamu lari sekarang. Hei Surya, kalau tangannya rusak, aku nggak mau. Jangan khawatir, perempuan ini punya tulang yang kuat. Masih berani nggak nurut? Theo, aku percayakan Yuni padamu. Kamu harus jaga adikmu dengan baik. Ibu nanti baru makan. Ayo makan sesuap. Ibu. Ternyata bukan. Kelihatannya mirip. Hentikan mobilnya. Siapa namamu? Apa hubunganmu dengan Hana Yoris? Namaku Yuni Gomez. Hana Yoris adalah ibuku. Apa? Anaknya Surya Gomez memang benar adalah Yuni Gomez. Bos Theo, dia mungkin adalah adik perempuanmu. Adik perempuan? Apakah kamu adalah Theo yang disebutkan oleh ibuku? Iya, itu aku. Ibuku meminta berikan ini padamu. Itu benar. Ini yang aku gambar waktu itu. Nggak disangka ibu masih menyimpannya. Itu sangat bagus, Bos. Nggak disangka hari ini adalah reuni antara ibu dan anak. Dan dapat adik perempuan. Tolong, selamatkan ibu. Kalau sampai ayah tahu kalau aku kabur, dia pasti akan memukul ibu habis-habisan. Apa? Ada yang berani sakit ibuku? Berani-beraninya. Adik, jangan khawatir. Bos Theo ada di sini. Nggak ada yang bisa sakit ibumu bahkan selai rambut. Baguslah. Kakak, aku antar kamu ke rumah sekarang. Kita berdua harus selamatkan ibu. Oke, ayo masuk ke mobil. Apa kamu bisu? Hah? Kamu mau ngomong nggak? Hah? Kamu nurut nggak? Surya, kamu pasti akan dapat balasannya. Dapat balasannya? Kamu masih nggak mau nurut? Tunggu aja pembalasanku. Surya, kamu jual aku demi uang. Aku kasih tahu ya, aku sekarang ini sudah sendirian.
Aku akan bunuh diri sekarang supaya kamu gak bisa dapatkan uangnya. Astaga, perempuan itu mau bunuh diri. Supaya kamu gak bisa dapatkan uangnya. Kamu mau mati? Mana mungkin? Kamu salah satu barangku yang kubeli 30 juta. Sebelum aku dapat uangku kembali, aku tak akan membiarkanmu mati walaupun kamu ingin. Sini. Lepaskan aku. Danang, saat perempuan ini ada di rumahmu, kamu harus menyembunyikan racun darinya. Jangan sampai dia meminumnya. Tentu saja. Aku masih punya 100 sapi untuk dia urus. Sekarang perjanjiannya sudah selesai. Aku sudah berikan dia padamu. Cepat pergi. Aku akan tetap di sini dan main kartu. Mama peluk aku. Jangan sentuh aku. Mama galak banget. Anakku, jangan takut. Setelah sampai di rumah, ayah akan melatih dia dengan baik. Lalu, dia akan memasak makanan yang enak untukmu dan melahirkan anak untukmu. Bagus, akan lahirkan anak laki-laki. Hana, ayo pergi bersamaku untuk melahirkan anak. Kalau kamu nurut, aku akan bersikap baik padamu. Tanganku, aduh, Surya, aku gak mau wanita ini. Cepat kembalikan uangnya dan bayar pengobatanku. Danang, jangan buru-buru. Cepat sini. Aku akan cabut semua giginya agar dia gak bisa gigit orang lagi. Siapa yang berani menyakiti ibuku? Siapa yang berani menyakiti ibuku? Ibu, aku datang menyelamatkan ibu. Jangan khawatir. Jangan biarkan wanita ini bicara. Kamu juga. Sial. Kenapa ada orang yang datang sekarang? Suara ini kenapa terdengar familiar? Ini suara Yuni. Kenapa dia kembali? Surya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita tunggu sebentar? Jangan khawatir. Karena udah bayar. Akan kupastikan semuanya berjalan lancar. Aku akan ke depan dan urus mereka. Kamu harus pastikan wanita ini gak bicara lagi. Dan jangan sampai ada yang tahu. Itu kesepakatan kita. Aku gak punya pasangan untuk beberapa tahun. Itu semua karena anak bodoh ini. Dan gak ada wanita yang mau denganku. Akhirnya, aku memiliki istri. Dan akan punya anak laki-laki yang normal. Itu bukan masalah. Baiklah. Ayo berpencar. Kita harus pastikan gak ada yang bocor. Susah senang kita bersama, bro. Iya, susah senang kita bersama. Ini adalah rumah utamanya. Ibu biarkan aku kabur lewat sini. Aku kabur dari halaman belakang. Ayo bawa beberapa orang ke halaman belakang. Kalau menemukan tanda keberadaan ibu, segera laporkan. Baik, Kalian semua ikut denganku. Ayo pergi, kita masuk ke dalam. Baik. Ayo. Cari siapa kamu? Cari siapa kamu? Anak laki-laki mungkin adalah orang yang dikirim Yuni untuk membantu. Aku mencari Hana Yoris. Yuni bilang dia ada di dalam. Aku harus menemukannya. Minggir kalian. Seperti yang kuduga. Kalian kenapa nerobos masuk, ha? Ini rumahku. Siapa yang izinkan kalian masuk? Lagi pula, nggak ada siapa-siapa di dalam. Hana si wanita tua itu. Kemarin sudah pulang ke rumahnya. Ayah, kamu jangan berbohong. Beberapa saat lalu kamu coba jual aku. Ibu ada di dalam dan bantu aku kabur. Ibu pasti ada di sini. Menjual anakmu sendiri? Beraninya kamu melakukannya pada Yuni? Cih, perempuan itu memang ditakdirkan untuk menghasilkan uang. Tapi kamu, anak perempuan sialan, gak cuma kabur, tapi membuatku kehilangan uang. Dan sekarang bawa orang luar untuk cari masalah denganku. Kamu tahu kamu disebut apa? Pengkhianat? Aku gak hianati siapapun. Aku cuma mau selamatkan ibu. Menyelamatkan apa? Hari ini akan kuajari anak perempuan ini cara berbakti pada orang tua. Kamu berani sentuh Yuni? Coba saja kalau berani. Yuni, apakah orang yang ada di luar adalah Theo? Theo, ibu pikir seumur hidup nggak bisa ketemu kamu lagi. Nggak disangka kita bisa bertemu lagi. Theo, Mama bawakan kamu kue ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahunmu. Apa kamu ingat? Aku ingat. Hari ini adalah hari ulang tahunku dan juga hari ulang tahun Mama. Suster berikan aku sebuah kertas dan krayon. Aku menggambar keluarga kita. Kita berdua masing-masing dapat satu. Terima kasih Theo untuk berikan Mama kado ulang tahun. Dimanapun juga, aku harus bertemu dengan Theo lagi.
Hana, nurut ya. Ayo pergi. Pergi denganku. Setelah menikah, lahirkan banyak anak laki-laki untukku. Aku harus biarkan Theo tahu kalau aku ada di sini. Dasar wanita sialan, kamu merusak semuanya. Kakak, barusan ada suara di dalam. Apa kamu dengar? Ada suara di dalam. Pasti ada orang. Minggir kalian. Sial, bisanya cuma menyusahkan orang saja. Nggak. Kalian salah dengar. Nggak ada siapa-siapa di dalam. Itu cuma tikus. Nggak mungkin. Tikus nggak mungkin bisa pecahkan mangkok. Kenapa tikus muncul di saat penting seperti ini? Jangan mengada-ngada. Kerjamu cuma bohong terus dari tadi. Minggir sekarang. Minggir. Kuperingatkan ya. Maju selangkah saja. Kuhabisi kalian. Pa, orang jahat mau masuk ke sini. Aku takut. Jangan takut, anakku. Paman Surya akan mengatasi masalahnya, ya. Ayo, anakku. Ayo, bawa ibumu untuk sembunyi di sana. Kalau kamu buat gaduh lagi, aku habisi kamu. Sial, kamu gak takut sama sekali ya? Hati-hati. Minggir kamu! Ibu, aku datang menyelamatkanmu! Ibu, aku datang menyelamatkanmu, Ibu! Ibu, Di mana dia? gimana mungkin? Jelas-jelas aku dengar ada suara piring pecah. Itu bukannya sinyal dari ibu untuk minta pertolongan. Kau bilang apa? Kamu tuli ya? Aku peternak sapi yang jujur. Buat apa aku bohong? Aduh, Danang Halim ini hebat juga dia. Kupikir kita hampir ketahuan. Ibu! Ibu, aku Yuni. Aku dan kakak datang selamatkanmu. Jangan takut, cepat keluar. Perempuan sialan, jangan bergerak. Kalau enggak, aku akan melukai dirimu. Ibu, kamu harus nurut, jangan bergerak. Sebelumnya, ketika ibuku memasak, dia memasukkan terlalu banyak garam. Tapi dia nggak ngaku kalau dia salah. Ayahku langsung menggantungnya di balok, memukuli dia siang dan malam. Hana, kamu dengar apa yang anakku bilang kan? Kalau kamu gak mau berakhir seperti mantan istriku, sebaiknya kamu menurutiku. Jangan bergerak. Ayah, di mana kamu sembunyikan ibuku? Jangan sembarangan nuduh. Mana ku tahu ibumu kemana? Ku kasih tahu ya, kalau hari ini gak bayar uang pengobatan dan uang perbaikan rumah, jangan harap bisa pergi. Yuni, sudah berapa lama sejak kamu lari? Kurang dari 10 menit. Maka gak mungkin ibu lenyap begitu saja. Kalau diculik, itu masih dekat. Rena, cepat kirim orang untuk geledah rumah Surya. Gak ada siapapun yang bisa keluar. Baik. Sialan, padahal masih muda, tapi berani panggil orang untuk geledah rumahku. Surya, kalau hari ini aku gak bisa temukan ibuku, akan kugali seluruh rumahmu untuk mencarinya sampai ibuku ketemu. Aku serius. Omong kosong. Kamu pikir cuma kamu yang bisa? Aku juga bisa. Halo, Pak Kades. Tolong cepat datang ke rumahku. Aku dikepung sama orang luar di rumahku sendiri. Mereka membuliku. Tolong selamatkan aku. Apa? Seseorang datang dan membuli warga Seruni? Aku segera datang. Para warga, ada pembuli yang datang ke desa kita. Ayo kita pergi bantu. Kurang ajar. Mereka benar-benar seenaknya menindas kita. Gak bisa dibiarkan. Itu benar. Gak bisa dibiarin. Gak bisa dibiarin. Ayo pergi. Baiklah. Anak muda. Seperti kata pepatah, orang luar pasti kalah sama jago kandang. Pak Kades, lagi ke sini. Lihat saja nanti, kamu akan nyesel. Pak Kades, lagi ke sini. Lihat saja nanti, kamu akan nyesel. Kakak, kadesnya galau kalau soal warganya.
Tadi ayahku berbohong dan memanggil Kades. Ayo buruan kita cari ibu. Kalau Kadesnya datang, semua akan terlambat. Oke, ayo cari. Iya. Jangan seenaknya. Pergi sana. Penjaga, tahan dia. Jangan sampai kabur. Hei, ngapain kalian? Ini penculikan, ini perampokan. Awas kalian. Ibu, ibu. Teh harus tahu kalau aku ada di sini. Dan jangan sampai Danang tahu. Itu dia. Nah, cek jendelanya. Apa benar saat ini kita sedang dikepung? Baik. Yuni, sudah ketemu? Nggak ketemu. Kenapa jejak ibu nggak ada? Orang tua sialan itu nggak ada di rumahku. Kalau dia di sini, itu keajaiban. Lepas. Air? Air? Yuni, kamarnya bisa dibuka. Dulu buat apa? Bisa dibuka. Dulu itu untuk ibadah. Bisa dibuka. Ada air dari situ. Jangan-jangan itu air hujan. Kemarin itu hujan. Atapnya bocor. Ayah, tolong berhenti berbohong. Bulan ini aja nggak ada hujan. Air dari mana? Pasti itu adalah ibu yang kalian sekap. Dia sedang kasih petunjuk. Wanita sialan. Apa yang kamu lakukan? Papa, di luar banyak orang baju hitam jahat. Mereka kesini mau pukul aku ya. Terpaksa. Hana, kalau mereka berdua sampai masuk, akan kulukai wajahmu. Biar tahu rasa. Di dalam sana cuma ada altar. Gak ada orang. Kalian orang luar. Gak boleh masuk. Surya, semakin kamu panik, berarti di dalam ada sesuatu. Yuni, ayo masuk. Iya. Jangan masuk. Siapa yang cari masalah di sini? Siapa yang cari masalah di sini? Akhirnya, hampir saja mereka datang. Mereka berdua gak akan macam-macam lagi. Sialan, Pak Kades, akhirnya Anda datang. Surya, tenang saja. Sekarang, siapapun yang bikin ribut di sini akan kuhukum berat. Pak Kades, dengarkan saya. Ayahku menyakiti ibuku. Bahkan ibu disekap. Aku dan kakakku sedang mencarinya. Kakakmu? Aku baru tahu keluargamu ada saudara cowok. Dia datang. Dari mana? Aku dan ibuku terpisah 18 tahun. Saat itu dia menjual dirinya untuk menyembuhkanku. Oh, pantas kamu dari tadi manggil dia ibu. Ternyata kamu anak 18 tahun lalu. Itu berarti aku ayah tiri anak ini. Yuni, jujurlah. Gimana dia perlakuin ibumu? Sampai ribut kayak gini. Dia memukuli aku dan ibuku. Bahkan mau menjual aku. Aku cuma mendidik dia pelan-pelan. Jangan dilebih-lebihkan. Lagian, rumah mana coba yang gak pernah ribut? Aku ayahmu. Sudah dewasa, ya menikah. Ayahmu comblangin kamu. Apa itu salah? Ayah! Surya, aku kesini cuma mau cari ibuku. Itu saja. Kalau ibuku belum disakiti, bawa dia ke hadapanku. Reuni ya? Oke. Berlututlah dan bersujud juga. Sini, panggil aku ayah. Panggil aku ayah. Surya, apa maksudmu? Ayah, ini sudah berlebihan. Katanya sama sekali nggak ada hubungan darah denganmu. Tapi kamu malah menyuruh dia sujud segala. Kenapa? Karena aku ayah tirinya.
Aku gak maksa dia ganti nama di depan orang. Itu sudah baik. Berterima kasihlah padaku. Surya, itu berlebihan, tapi masih wajar. Anak muda. Konon, pejabat saja gak bisa atasi keluarganya. Kalau kamu anggap Surya sebagai ayah, masalahmu akan selesai kan? Kusarankan, lakukan saja. Semua lihat sini. Luka di lenganku ini karena dua anak durhaka ini. Kalau telat, aku bisa mati dipukul oleh mereka. Ini aku minta mereka sujud. Apa itu salah? Biarpun anak tiri, ini sudah keterlaluan. Pasti preman yang ditelantarkan keluarganya. Kurasa permintaan Surya nggak berlebihan. Hei, kalian. Di sini bakti orang tua itu utama kan? Haruskah dia mengakuiku sebagai ayah? Haruskah dia bersujud? Sujud. Nah, apa kamu berani memanggilku ayah? Kamu lupa, barusan kamu memukulku. Ayah berbohong. Jelas kalau ayah yang sudah memukulku. Dia hanya mau membelaku dari sikap kasarmu itu. Pukulanmu ke aku dan ibu jauh lebih parah dari ini 10 kali lipat. Apa buktinya? Apa bukti aku memukul dia? Yuni, kalau mau nuduh KDRT, tunjukkanlah bukti yang kuat. Tentu ada buktinya. Dan itu ada di dalam sini. Di mana bukti itu? Persisnya di mana? Kamu sama Yuni aja nggak ada luka sama sekali. Sebelum aku kabur, saat ayah memukulku, ibu yang sudah melindungiku. Iya, buktinya ada di ibuku. Itu benar. Yuni bilang, dia sering kasar di rumah. Sebelum kabur, Yuni dipukul habis-habisan. Karena Yuni gak ada luka, ibu pasti sedang melindunginya. Saat kita menemukan ibu, kebenaran pasti terungkap. Surya, aku gak cuma menolakmu sebagai ayahku. Akan kutemukan ibu. Lalu membongkar KDRT-mu di depan umum. Dan harus dibayar 10 kali lipat. Hei, nggak boleh. Itu tempat sakral keluargaku. Nggak ada siapapun. Pergi sekarang. Diam. Ini buruk. Sialan itu mau datang lagi. Ibu ada di sini. Ibu? Sudah dipastikan. Itu suara ibu. Gimana mungkin ibu meninggalkan kamu? Ibu akan selalu ada di sisimu, nak. Theo, tolong lekaslah sembuh. Masalah uang biar ibu saja. Ibu, ayo berjanji kalau kita nggak akan terpisah. Theo dan ibu berjanji. Di dalam ada orang. Ibu jangan khawatir, kakak dan aku akan segera datang. Itu bukan ibumu. Itu ibuku. Arwahnya muncul. Dia menampakkan diri. Di siang bolong? Gak mungkin. Anak durhaka. Ibuku marah sampai gentayangan. Masih gak mau pergi? Mau dihantui malam-malam? Nyawamu mau diambil? Surya, jangan menyesatkan orang-orang. Mana ada penampakan atau arwah yang muncul? Jelas itu ibu. Dia memanggilku. Anak durhaka. Aku ini ayahmu. Berani melawan. Ibu, di sini ada Yuni. Pa, mereka akan datang. Aku takut. Jangan takut, nak. Ayah ada di sini. Siapa kalian? Kenapa bisa? Tadi baru saja aku mendengar ada suara ibu dari sini. Tapi kenapa bisa hilang begitu saja? Danang, kenapa kamu ada di sini? Dia dan keluargaku sudah kenal lama. Aku kesini untuk sembahyang saja. Apa salahnya bersembahyang? Danang, tadi ibuku muncul kan? Iya. Pas sembahyang, dia merasukiku dan bicara 2 kalimat. Jadi benar ada arwah yang muncul? Hei sialan. Nggak peduli apapun alasanmu ya. Jelaskan apa maksudmu ini di depan semuanya. Dan di depan leluhurku. Pura-pura cari orang untuk dobrak rumahku. Menakuti ibuku, mengganggu leluhurku. Ini harus dihukum.
warga desa. Hari ini dia berani masuk ke rumahnya Surya. Mungkin besok rumah kalian akan seperti ini juga. Harus dihukum sebagai pelajaran. Benar, harus dihukum. Dihukum, 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 dihukum. Hei, Danang. Hebat juga kamu cari alasannya. Iyalah, siapa dulu? Oh, ibu ada di sini. Ayah, tante sudah mati. Urusan nanti. Ayo sembunyikan dulu. Angkat kakinya. Ayo sini, cepat. Orang luar ini gak hormat keluarga sudah salah. Sekarang merusak adat istiadat kami. Hari ini pasti kami hukum. Betul. Ibu harus segera ketemu. Kalau enggak, orang-orang ini nggak akan melepaskan kakakku. Itu sepatu ibu. Oh. Kakak, lihat ada sepatu ibu di situ. Kalau ada tempat menyembunyikan orang, hanya di dalam situ. Peti itu milik keluargaku. Jangan sentuh. Peti? Anak muda, kamu gak tahu. Di desa kami ada tradisi. Di setiap rumah akan menaruh peti berisi uang dan emas palsu, lalu disegel. Lambang rezeki dan berkah dari para leluhur. Setelah disegel, nggak boleh dibuka lagi. Jadi nggak mungkin ada orang di dalam. Benar, itu benar. Betul. Peti ini ada di setiap rumah. Iya kan semuanya? Benar, itu benar. Sialan, ini harta keluargaku. Kalau kamu pegang, rezeki dan keberuntungan kami akan rusak. Aku akan melawanmu kalau berani. Surya, kalau peti ini dibuka dan gak ada siapapun, aku terima akibatnya. Tapi kalau aku buka dan ada ibuku di dalam yang sedang terluka, akan kubuat kamu menyesal. Anak durhaka, aku ayahmu. Leluhur melihat kita berani melawan. Pengawal, bawakan palu kemari. Nggak boleh. Ibu, aku sudah di sini. Hei. Ibu, aku sudah di sini. Kenapa bisa begini? Padahal sepatu ibuku ada di sini. Tapi kenapa ibu nggak ada? Dia menghilang beneran. Tenang, sudah kuatur. Anak durhaka, tadi kamu sombong sekali. Kamu mau rusak petiku untuk cari ibumu kan? Sekarang, di depan semua orang ini, kamu merusak rizki keluargaku. Mana orangnya? Ibu nggak ada di situ. Ayo ngomong. Jadi bisu sekarang, Ayah, katanya nggak ada maksud begitu. Siapa suruh ngomong? Dasar beban keluarga. Jangan menyentuhnya. Aku yang mengepung rumah ini. Aku yang merusak petinya. Bilang saja. Aku harus berbuat seperti apa? Warga desa, kalian yang putuskan. Ikuti aturan desa. Ikuti aturan desa. Ikuti aturan desa. Tolong jangan aturan desa. Itu bisa membunuh seseorang. Mereka bisa membunuhku. Anak ini menghancurkan peti keluarga Gomez. Memotong rizki sama seperti membunuh. Apa hukumanku salah? Bahkan hukuman ini sudah memberi kemurahan. Theo, karena kamu menghancurkan petinya, atas nama aturan desa, kamu dihukum. Kakak. Sini kamu. Kurang ajar. Berlutut. Kakak. Berhenti. Kalian gila ya? Berani sakiti bosku. Dasar minggir.
Dasar rendahan! Jangan berisik! Panggil bantuan! Desa kami sudah nggak melakukan peraturan ini lebih dari 10 tahun. Nggak terduga, kali ini akan kita lakukan kepada orang luar desa. Ayah, apa peraturannya? Membagikan permen? Permen? Ya dipukullah! Warga desa sekalian, hari ini untuk membalas penghancuran peti keluargaku. Semua akan jadi saksi. Hah? Bawa papannya. Keluarkan papannya. Siap, papannya. Theo, rasain hukuman 81 cambukan ini. Berhenti! Berhenti! Kalian! Mereka ini anak buahnya anak kurang ajar ini. Halo mereka! Kalian ini cuma seorang pembuli. Siapapun yang berani menolak hukum desa, jangan heran kalau kami akan melawan kalian. Kalian mundur. Tapi bos, ini pekerjaan kami. Mundurlah. Aku di sini mencari ibuku. Bukan mau cari gara-gara dan menindas. Karena aku gagal, hukuman mereka akan kuterima. Jalankan hukumannya. Kakak! 78, 79, 80, 81. Hukuman selesai. Brengsek. Ternyata benar dia anak dari wanita jalang itu. Dan tanganku mati rasa. Dan anak ini nggak juga pingsan. Kak, kamu nggak apa-apa? Apa kamu masih kuat? Mau aku panggilkan ambulans ya? Nggak perlu ambulan. Mobilku lebih cepat. Antar aku. Oke. Theo, nggak cukup melanggar aturan. Sekarang kamu menculik putriku. Apa kamu masih mau dihukum lagi? Sudah berhenti. Jangan pukul dia lagi. Sudah berhenti. Jangan pukul dia lagi. Gak tahu diri. Kamu kok belain orang luar? Aku khawatir kamu itu diculik. Ayah, aku ikut dia dengan sukarela. Dia nggak menculik aku. Tapi dia harus tetap bayar. Aku besarin kamu selama 18 tahun. Setidaknya bayar 500 juta. Kalau nggak boleh pergi. Oke, 500 juta ya. Wah, banyak juga duitmu. Harusnya tadi aku minta 1 miliar saja. Ingat baik-baik uang ini, Surya. Begitu aku nemu bukti KDRT, uang ini harus dikembalikan. Ayo. Hei, kalau kamu mengunjungiku lagi, ingatlah untuk bawa uang bakti padaku. Kalau enggak, aku ajar lagi kamu. Ayo. Makasih warga desa. Makasih ya, semua dapat 100 ribu. Kamu ngapain? Gini, kita kan susah bareng. Berarti kita juga senang bareng. Uang ini punyaku. Sana. Tadi udah 100 ribu kan? Sana cepat. Di mana perempuan itu? Ayo, ikuti aku. Cepat. Aku tahu di mana ibu itu. Danang, pinter juga kamu nyembunyiinnya. Oh, jelas. Kalau enggak, udah ketahuan. Oke, cepat bawa wanita ini kembali ya. Kamu dapat barangnya, aku dapat uangnya. Sudah beres kan? Aku suka banget sama mama. Nak, gendong ibumu pulang. Besok habis menikah dan pesta,
biar ibumu memasak untukmu. Oke. Ya, pelan-pelan. Tuan Danang, kamu lagi ngapain? Ngapain? Ya ngurus administrasi lah. Administrasi? Administrasi apa? Lihat, ini surat ceraimu dengan Surya. Dan ini adalah formulir nikah kita. Eits. Semua berkasnya sudah lengkap. Besok kirim ke desa dan akan diproses. Lalu suratnya selesai. Habis itu, kamu resmi jadi istriku. Ternyata, waktu aku pingsan tadi, Theo sudah gagal. Dan Danang yang berhasil. Hana, lihat. Besok kita akan jadi suami istri. Malam ini kita coba dulu yuk. Takutnya ada apa-apa, malah repot nanti. Kamu mau ngapain? Minggir! Minggir! Aduh, Hana. Aku dengar kamu dibeli oleh Surya. Menetap 18 tahun. Kenapa nggak denganku? Kamu dan Surya memang sama saja. Jangan sentuh aku. Nggak akan kubiarkan. Tuh kan, sok jual mahal segala. Biar aku tunjukin ke kamu. Surya benar. Kamu pantas dipukul. Dia sudah mati? Masih bernafas. Wanita ini keras juga. Mama, aku mau makanan yang enak. Mama mati? Enggak lah. Dia cuma mengingkau dan terguling lalu jatuh dari kasur. Terus dia pingsan. Ayah, besok gimana perayaan pernikahan dengan Mama? Kita rahasiakan dulu. Pesta besok sesuai rencana. Kalau enggak, uangnya nggak bakal balik. Saat pesta besok, kamu bantu Mama. Biar orang-orang nggak tahu, ya? Iya. Setelah itu, kita bawa mamamu ketemu dokter, ya? Tenang aja, mama kamu itu kuat. Oke, Ayah. Kak Theo, dokter bilang kamu harus istirahat, tidak boleh kecapean. Soal ibu serahkan saja semuanya padaku, kakak istirahat. Jangan. Aku mengkhawatirkan kalian. Luka ini gak seberapa. Kalau istirahat malah lewatkan kesempatan ini. Dan aku akan menyesal. Tetapi... Bos, ada hal yang penting. Ibumu besok akan menikah dengan Danang. Kenapa bisa begini? Aku mengerti. Setelah ibu melepaskanku, ayahku gak bisa ke mereka lagi. Jadi ibu pun dijual ke Danang. Mereka ini menjual ibu dan anaknya seperti barang. Surya dan Danang. Beraninya kalian. Rena, pesta itu kapan diadakan? Jam 11 besok siang. Siapkan mobilnya. Kita berangkat. Harus sampai sebelum dimulai. Baik. Danang, istriku itu rasanya mantap kan? Sudahlah. Semenjak jadi milikku, dia sangat liar. Sulit sekali dijinakkan. Yang liar biasanya nikmat. Gini aja. Sebagai seorang mantan suami jalang itu, pestamu ini biar aku yang mimpin. Gimana? Kamu beneran mau ada di posisi itu? Buat teman sendiri, ini mah nggak seberapa. Begini, baru teman baikku. Siap, baik. Selamat siang warga desa, ibu dan bapak sekalian. Hari ini saya akan menjadi MC dari pernikahan teman karibku, yaitu Bapak Dana. Saya umumkan, pesta dimulai. Baik.
Pertama, hormat pada langit. Wah, luar biasa. Kedua, Danang. Beraninya kamu. Ternyata kalian berdua. Kalian kemarin sudah diusir. Sekarang kalian berani kembali lagi. Bocah ini sudah diajar habis-habisan. Hari ini sudah sehat lagi. Aduh, badanmu benar-benar tangguh dan gak tahu malu. Dana, kemarin kamu dan Surya menculik ibuku secara sembunyi-sembunyi. Hari ini gak akan kubiarin kamu menikahi ibuku. Kenapa kamu yakin kalau pengantin ini adalah wanita sialan itu? Ayah, aku dan kakakku tidak buta. Di depan pintumu saja sudah jelas tertulis nama ibu kami. Mana mungkin bisa salah? Cuma karena nama kamu pikir dia ibumu? Di sini banyak yang namanya Hana. Apa semua itu? Ibu kandung kalian? Itu benar. Mungkin aja mereka cuma ngaku-ngaku doang. Mereka waras gak sih? Mereka nggak waras. Itu benar. Mereka di sini cuma mau ngerusak acara. Gampang. Kami cuma mau tahu saja. Angkat kain penutupnya. Itu benar. Cukup angkat saja kainnya. Maka semuanya akan jelas. Orang jahat, pergi. Theo, kamu mau dihukum aturan desa lagi? Surya, minggirlah. Aku nggak pernah dengar aturan nggak boleh buka kain pengantin. Kalaupun begitu, itu bukan urusannya orang luar. Itu sedikit melanggar aturan. Itu benar. Sudah jadi adat selama ribuan tahun. Kain pengantin dibuka setelah masuk kamar oleh mempelai pria. Hah? Nggak cuma melanggar aturan desa, kamu juga menghina tradisi kami. Menurutku, namamu akan dikenang buruk selamanya. Ini benar-benar memalukan. Theo, kamu diusir. Kalau nggak mau disumpahin semua orang, pergi sekarang. Pergi sekarang. Jangan dekati istriku. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Kamu merusak acaraku dan merusak tradisi desa. Baru makan sudah lupa kemarin dipukul. Kak, Bocah sialan, ku kasih tahu ya. Selama aku di sini, jangan mimpi bisa buktiin siapa istriku. Cih, ngimpi. Kak. Siapa bilang buktinya? Cuma dari mengangkat kain. Apa? Kamu bilang tanpa melihat, kamu bisa mengenalinya. Kamu Superman, punya mata sakti. Ngomongmu gede banget. Hah? Anak tiriku seperti ini, memalukan sekali. Kak, bagaimana membuktikannya? Hari ini ibu gajian, ibu yang traktir ya. Terus ayah bagaimana? Nanti ayah menyusul. Awas! Hah? Awas, Mama! Kamu nggak apa-apa kan? 20 tahun lalu, saat ibuku bekerja di konstruksi, bagian lengan kanannya terluka dan meninggalkan bekas luka. Buka saja lengan baju tangan kanannya. Semuanya akan jadi jelas. Jadi ternyata luka di tangan ibu karena itu. Kawan, gimana ini? Masuklah ke rumah, ambil kosmetik wanita, warna kulit, cepat. Karena mereka mau melihat, kita tutupi bekas lukanya. Kamu hebat. Ini cuma melihat tangan saja, jelas gak menentang aturan. Benar. Hei Danang, suruh pengantinnya untuk mengangkat lengan bajunya. Mungkin kamu dapat kebahagiaan ganda dan punya sepasang putra dan putri. Hah? Ayolah! Kenapa nggak diangkat? Yuni, lakukan. Angkat lengan bajunya, agar lihat bekas lukanya. Iya. Tunggu. Yuni, lakukan. Iya. Tunggu. Ayah, sudah sampai begini, kamu masih menghalangi antara ibu dan anak. Sebagai suami, apa ayah nggak merasa dan menganggap kami sebagai barang? Sikapmu itu sangat nggak baik dan nggak tahu malu. Nggak tahu malu, ha? Aku mengandalkan kemampuanku. Jangan sembarangan. Aku menentang kamu sebagai saksi. Surya, mau pakai trik apa lagi? Siapa tahu, untuk menolongnya, kalian membuat stiker bekas luka. Kalau saat diangkat dan ternyata palsu,
Karena ini hal yang mudah dilakukan, minta pengantin pria saja. Masuk akal Benar juga. juga. Iya, iya. Biar Sebenarnya pengantin juga pria itu kan hal yang saja. mudah Biar saja. pengantin pria Itu saja. pengantin wanita. Harus pengantin pria yang lakukan. Kalau orang lain, itu aneh. Iya, aneh. Itu benar. Sekarang pengantin pria sudah kembali dari kamar kecil. Danang, naikkan dengan baju sebelah kanan dari istrimu. Agar mereka bisa lihat apakah dia yang mereka cari. Oke, hari ini akan kutunjukkan. Hah? Bagaimana mungkin? Kenapa nggak ada apapun? Gak mungkin. Pasti mereka berdua. Minggir, biar aku saja. Hei, para warga. Seret mereka yang mengganggu makan kita. Theo, Yuni, di mana kalian? Kak, Sepertinya ibu memanggil kita. Sepertinya ibu memanggil kita. Matahari terbit ternyata bangun. Salah dengar. Itu bukan suara ibu kalian. Surya, Danang, masih ngotot bahwa dia bukan ibuku. Kalau bukan ibuku, kenapa menyebut nama kami? Salah dengar. Itu suaraku. Mendesak kalian untuk cepat pergi. Jangan ganggu pernikahan dari kawanku. Lepas. Para warga, aku Theo, hari ini datang untuk minta keadilan. Katakan, suara barusan itu suara pria atau wanita? Kayaknya suara wanita. Para warga, kuumumkan, pesta hari ini semuanya gratis dan angpaunya akan kukembalikan semua. Jawablah, suara barusan dari Surya atau bukan? Kalau memikirkan pesta gratis tanpa iya, angpau, itu benar. tadi itu suara Surya. Jelas suara Surya. Itu jelas suara Surya? Jelas sekali. Tuan Danang, kamu sudah menyogok warga desa. Bukan menyogok. Aku cuma berbagi rizki. Kalau kalian mau adil, berbagi rizkilah dengan mereka. Oke. Mau bersaing dengan uang? Betul. Kita bersaing dengan uang. Kulihat warga akan mendukung kalian berdua. Atau mendukungku. Peternak sapi terkaya di sini. Oke. Karena kamu menggunakan uang. Hari ini, ku beli kenyataan dengan uang. Rena, segera antar 100 emas batangan. Bocah, 500 juta itu sudah membuatmu miskin kan? Lalu jadi hutang. Kalau kamu membawa 100 emas batangan, aku akan menganggapmu ayah, oke? Diam. Kalian berani menghina Pak Theo? Pak Theo, sudah aku bawakan 100 emas batang. Kulihat itu cuma sekotak coklat saja. Coklat, aku mau. Paman berbohong. Ayah, itu jelas bukan coklat. Sangat keras. Pegangi ibumu. Dasar bodoh. Sungguhan. Kak, uang dari mana itu? Para warga, pesta Danang ini cuma berharga ratusan ribu saja. Sedangkan emas ini 80 juta. Wah, kalau kalian menghormati kebenaran, jawab jujur padaku. Apa tadi itu adalah suara Surya? Setiap orang dapat satu. Kalau begitu, yang tadi ku dengar adalah suara pengantin. Suara wanita. Kalau begitu, ambil ini. Ini balasan dari jawaban kalian. Berikutnya, aku bersaksi. Barusan itu suara pengantin. Ini milikmu. Aku juga bersaksi. Aku bersaksi. Aku juga bersaksi. Aku juga bersaksi. Bocah tengil, berani bersaing harta denganku. Akan kulawan. Semuanya dengar. Hari ini, yang berani terima emas itu, kuhentikan penghasilannya. Aku Danang, enggak menyombong. Di desa Sumar, setengah tanahnya dan hasil panen diterima olehku jadi pangan ternak. Banyak keluargaku buat untung. Jadi pikirkan baik-baik. Pilih emas batangan puluhan juta atau penghasilan panen tahunan.
Tuan Danang, kamu sudah mengancam warga desa. Ini bukan ancaman. Aku mengingatkan mereka. Mereka bicara dan bersikap. Ada di pihak siapa? Kalau gitu, aku nggak mau emas ini. Lagi pula, lahan kami akan jadi kosong untuk 8 tahun. Aku juga nggak mau. Iya, aku juga nggak berani. Aku juga nggak mau. Maaf ya, nggak Aku juga nggak berani. Aku juga Aku juga nggak nggak berani. mau. Maaf, Semuanya, aku nggak berani. jangan menutupi kebenaran. Aduh, Nona. Boleh menegakkan keadilan, tapi jangan korbankan bisnis kami. Hah, bocah. Merasa hebat karena kaya. Ku beritahu, di desa Sumar, apa yang Danang katakan, itu sekuat ucapan kaisar. Kaisar? Sungguh bermulut besar. Danang, karena bisnis mereka dijadikan ancaman, akan kujadikan bisnismu ancaman bagimu. Bocah, masih punya trik apa lagi? Rena, panggil Julian kemari. Dia bantu cari petunjuk. Harusnya dekat. Baik. Dana, karena kamu mau menghentikan penghasilan warga, ku panggil Julian dari grup Jardin. Menghentikan penjualan usahamu. Mata dibalas mata. Grup Jardin? Itu pelanggan terbesarku. Aduh, kawan. Daripada percaya dia bisa undang orang besar, lebih baik percaya aku reinkarnasi dewa. Aku nggak percaya. Bocah umur 2-30 tahun bisa mengundang orang besar datang. Berani bilang Theo itu bocah. Berani sekali kamu. Pak Julian? Sungguh Pak Julian? Bagaimana bisa? Pak Julian? Ada apa kemari? Apa mau menyelamati pernikahanku? Dana, untung kamu ada. Ku dengar ada yang menghina Pak Direktur. Siapa pelakunya? Direktur? Dia yang Bapak sebut direktur? Kutanya, siapa yang menghinanya? Dia! Gadis sialan itu yang berkata buruk tentang Theo. Aduh! Omong kosong. Dia adik dari Theo. Ternyata dia punya latar belakang yang hebat. Bahkan Pak Julian menyebutnya sebagai direktur. Pak, aku memanggilmu kemari. Cuma berharap Bapak bisa memantau mereka berdua agar nggak menghalangi. Tenang saja. Kalau mereka menghalangi lagi, mereka akan menyesal seumur hidup. Theo, begini saja. Tunggu setelah malam pertama nanti, besok. Akan kuperlihatkan wajah pengantinku. Masih belum malam pertama. Jelas gak bisa. Apa kamu pantas dengan ibuku? Hei, Theo. Apapun latar belakangmu, tapi aku adalah ayah tirimu. Kuperintahkan agar kamu pergi saja. Minggir! Ibu! Minggir! Ibu! Akhirnya ibu ditemukan. Akhirnya bertemu ibu. Ibu! Waduh, dia benar-benar istri Surya. Kenapa ini? Aku nggak pernah dengar Hana sama Surya cerai. Kenapa hari ini berubah jadi istri Danang? Ibu harus bertahan. Ibu harus bertahan ya. Surya, Bangunlah ibu. kamu nggak ingat kemarin aku bilang apa? Apa? Aku bilang, jangan sampai kulihat bukti kamu melukai ibuku. Atau 500 juta akan jadi uang tebusanmu. Aku ini ayahmu. Berani melukaiku. Ayahku Yugo Mulyadi, ibuku Hana Yoris. Surya, kamu pikir kamu siapa? Pantas jadi keluarga. Kawan, kita pikul bersama. Pikul bersama? Danang Halim, Surya, selama ada aku di sini, kalian gak akan bisa kabur. Apa kaitannya denganku? Theo, aku cuma mau menikah saja. Siapa tahu akan jadi begini. Kamu berhubungan dengan ini. Kamu sekongkol dengan Surya. Kalian berdua ternyata berani menindas ibunya Theo. Kalian bisa berani sekali ya.
Hari ini, kalaupun Dewa Langit turun, kalian nggak akan bisa kabur. Berhenti! Pak Kades, Anda harus membela kami. Ada apa sebenarnya? Danang, hari ini hari pernikahanmu. Kenapa ricuh? Mau beri hadiah pun aku jadi nggak tenang. Pak, Theo Mulyadi dan Pak Julian Ligo mau menghukum kami, menghabisi kami. Apa? Menghukum? Pak Julian, aku tahu Bapak kaya dan hebat. Dalam hal ini, bisa membuat hal besar. Tapi kalau di desa kami menghukum secara pribadi dan menghindari hukum, nggak memandangku sebagai kepala desa ya? Bukan asal hukum, tapi hal ini. Ibu kandung Theo dapat kekerasan dari dua binatang ini. Harus dibalas mata dengan mata. Surya, Iya, bukankah dia istrimu? Kenapa jadi pengantin baru? Pak. Ini hal yang mau kubicarakan padamu. Hana Yoris adalah wanita yang genit. Diam-diam cerai di belakang Surya. Iya. Dan menggodaku mau menikah denganku. Aku impulsif dan jatuh ke perangkap mereka. Omong kosong. Jelas-jelas kalian berdua melukai dan menyiksa ibuku. Mana buktinya? Hah? Luka lamanya pasti sudah sembuh. Nggak akan ada bukti. Iya, benar. Hah? Apa punya bukti foto lukanya? Ibu sudah sadar. Jangan bergerak. Yuni, ibu nggak apa-apa. Ibu masih bisa bertahan. Lihat itu. Surya, Tuan Danang, bukankah kalian mau buktinya kan? Akan aku perlihatkan. Bukankah kalian mau buktinya kan? Akan aku perlihatkan. Hana Yoris, di tubuhmu selain luka di kepala, lainnya nggak kelihatan. Benar, kalau kamu benar dipukuli, wajahmu pasti bengkak. Tapi ku dengar, setiap kali Surya mabuk alkohol, dia pasti memukulnya. Mungkin istrinya punya bukti lain. Hana, kamu mantan istriku. Kurawat 18 tahun sebagai suami istri. Kamu yakin kamu mau menghancurkanku? Ya, Surya mantan suamimu. Aku suamimu sekarang. Hah? Kalau nggak membantu kami, mau membantu dua anak sialanmu itu? Hana, kamu istri yang baik. Aku bukan istri yang baik. Hari ini aku mau tanya pada kalian. Apakah kalian adalah manusia yang baik? Kata-katamu sembarangan sekali. Apa aku bukan manusia? Warga, apa aku Danang manusia? Kalian lebih rendah dari binatang. Masih bilang manusia? Warga semua, karena kalian semua ada di sini, maka akan aku perlihatkan bukti bahwa Surya pernah menyiksa aku. Ibu, apa buktinya adalah... Jangan! Aduh, semua lihat itu semua luka. lukanya. Lihat semua luka itu. Manusia. Dia bukan Yang manusia. urusan rumah tangga Kekerasan dalam rumah dibunuh tangga. sampai begitu. Para warga, semua bekas luka di tubuhku ini adalah bukti bahwa Surya menyiksa aku selama ini. Apa itu cukup untuk menuntut kejahatannya? Apa itu cukup untuk menuntut kejahatannya? Apa itu perbuatan manusia? Astaga, Surya yang memukulnya lebih rendah dari binatang. Habislah, Surya si bajingan mau menghancurkanku. Pak Julian, tolong pegangi Danang. Sebelum selesai diurus, dia nggak boleh kemanapun. Baik. Surya, hari ini kami bertiga akan mulai denganmu. Bukan aku. Itu peradangan. Itu radang karena alergi, bukan luka. Surya, buktinya sudah jelas. Kamu masih saja mau berbohong. Pak, sudah lihat kan? Tubuh Nyonya Hana penuh dengan luka. Luka itu dari pukulan bertahun-tahun jadi bekas luka. Sebagai seorang kepala desa, masih nggak bisa membedakan dan membela binatang ini. Surya,
luka di tubuh istrimu karena perbuatanmu? Pak, percaya padaku, itu bukan perbuatanku. Surya, kemarin aku membantumu karena aku pikir kamu dirundung. Ternyata kamu membohongiku, membuatku jadi membela orang yang salah, melindungi orang jahat. Kalau aku melindungimu lagi, aku adalah binatang. Hana, ku perjelas semuanya. Gimana dia memukul selama ini? Kamu bisa memukulnya kembali. Mata dibalas mata. Hari ini aku sebagai kepala desa menjamin kepadamu, gak ada yang bisa mempersulitmu. Gak ada yang bisa mempersulitmu. Pak Kades, jangan pergi, jangan pergi, Pak. Lepas. Aduh. Ibu, Theo, kamu kenapa? Ibu, aku nggak apa-apa. Ibu, kemarin ayah melakukan hukum desa pada Kak Theo dan hampir memukul mati kakak. Apa? Itu pun karena bocah itu menghancurkan kotak hartaku. Menghukumnya, itu pantas. Menghukum itu pantas. Surya, aku harap kami bertiga sekeluarga saat membalas perlakuanmu, kamu bisa rela menerimanya. Enggak bisa gitu. Aku ini kepala keluarga. Surya, kamu dan juga Danang sudah bersekongkol kemarin malam, memaksaku tanda tangani surat perceraian kita. Kita sudah gak berhubungan lagi. Pak Kades, aku minta Surya untuk dihukum sesuai hukuman desa. Oh. Cih, kenapa di desa kita ada orang yang lebih rendah dari binatang? Sekarang saat aku melihat wajahnya, aku merasa jijik sampai ingin muntah. Kemari. Tahan Surya brengsek ini menjalani hukuman desa. Siapa yang mau melakukannya? Aku. Jangan mendekat. Hal ini bisa membunuhku. Surya, saat kamu begini padaku kemarin, berpikir gimana aku bertahan? Enggak tahu. Kamu akan tahu. 78 78, 79 79, 80 81 Lanjutkan, pukul saja, pukul mati para bajingan itu. benar, pukul saja binatang jahanam itu, benar. Pukul mati saja. 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 Para warga, aturan desa adalah aturan. Hukum adalah hukum. Jangan gunakan aturan desa sebagai hukum untuk menghukumnya. Dan juga, kita juga belum mengurus bawahannya itu. Hana, kamu bisa pukul orang jahat itu. Aku adalah suamimu yang sah. Jangan begini padaku. Tuan Danang, kemarin malam, kamu memaksa aku tanda tangan surat pernikahan. Gimanapun kamu akan membela diri, akan kuhukum kalian bersama. Bawalah Danang kemari. Jangan. Aku mohon, jangan. Aku sakit jantung. Jangan begitu. Kalau dipukul, aku akan mati. Ayah, untuk apa ya takut pada ibu? Saat itu, bukankah kita sembunyikan ibu di bawah kasur, ya kan? Mereka cuma sedikit. Kita sembunyikan lagi saja. Diam! Baiklah. Pantas ibu nggak ditemukan kemarin. Ternyata kalian berdua menyembunyikannya di bawah kasur. Hana, kita bicarakan baik-baik ya. Kita bicarakan baik-baik ya. Kita bicara baik-baik. Kapan kamu pernah beri aku pilihan seperti ini? Tamparan ini untuk perbuatanmu menculik dan menyembunyikan aku, agar aku dan anak-anak aku nggak bisa bertemu. Tamparan ini untuk kamu, karena kamu menghindari hukum untuk nafsumu. Bersekongkol dengan Surya, menganggap aku dan Yuni sebagai barang kalian untuk kalian jual. Tamparan ini karena kamu yang sudah membuatku punya bekas luka ini. Akan kubuat kamu tahu bagaimana rasa sakit. Itu bagus, Ibu. Orang yang seperti Danang dan Surya pantas terima ganjarannya. Istriku, sudah tenang kan? Karena
perceraian kita itu nggak sah. Pesta ini pun sebuah lelucon. Ayo kita pulang dan hidup baik, oke? Tanganku sakit. Tanganku sakit. Sakit? Surya, saat kamu menginjak kakiku, apa pernah tanya aku sakit atau enggak? Saat kamu menjambakku, saat kamu menampar keras wajahku, apa pernah tanya aku sakit atau enggak? Itu saat mabuk, aku nggak tahu. Kamu bilang nggak tahu. Sepertinya kamu benar-benar nggak tahu kesalahanmu. Sangat nggak pantas untuk dimaafkan. Theo, tolong aku untuk urus mereka. Hana, Theo, Yuni, kita damai, kita keluarga. Theo beri 500 juta, kita bisa beli rumah di tengah kota. Aku akan bersikap baik padamu, bukan hal buruk. Theo, kamu beri dia 500 juta? Iya, tapi uang itu bukan untuk dia menikmati hidup. Itu bukan untuk hari tuaku. Apa kamu menghabisiku dengan bayar seseorang? Uang itu untuk merekrut pengawal, untuk mengantar kalian berdua ke pengadilan tertinggi. Pengadilan? Dilihat dari kejahatan kalian pada ibuku, kasus ini sudah termasuk kasus kriminal. Selanjutnya, baik-baiklah hidup di penjara. Sesali semua kejahatan kalian. Menjalani hidup, ada naik dan turun. Jalan hukum apa? Aku nggak mau. Aku cuma mengeluarkan 50 juta untuk membeli istri. Jadi lelucon konyol. Aku nggak salah. Lihat yang tebal muka, tapi nggak setebal muka seperti kalian. Luka di punggungnya, di mata kalian, sekedar naik turun dalam kehidupan. Theo, Surya dan juga Danang maksimum dihukum berapa tahun? Surya lama menyiksa ibu dan melakukan penjualan 2 wanita. Menjual ibu dan Yuni seperti menjual barang biasa. Paling lama dihukum seumur hidup. Untung Danang menyiksa kejam, kejahatan pelecehan wanita, dan terlibat penjualan orang. Gak mau mengaku. 20 tahun. Seumur hidup? Dikurung seumur hidup? Enggak. Di rumahku ada ratusan sapi. Jangan tangkap aku. Ratusan sapi? Menganggap dirimu orang besar? Aku akan investasi di sini dan akan membangun peternakan. Wilayah untuk peternakannya besarnya 10 kali lipat. Nantinya ratusan sapimu itu nggak berarti. Pak, kita pernah minum bersama. Artinya kita kawan dekat. Saat ini jangan tambah penderitaanku. Najis! Aduh. Aku malu kenal orang sepertimu. Kalau dari awal aku tahu kamu melakukan kejahatan, aku akan menyiksamu sendiri. Kalian, tahan mereka berdua. Habislah, aku akan dipenjara. Istriku, nasihati anak kita. Jangan penjarakan aku. Aku tahu aku salah. Aku akan jadi lebih baik. Ayah, kamu sudah menyiksa ibu bertahun-tahun. Sekarang kamu sudah mau hidup di penjara. Kamu baru menyesal. Katakanlah padaku, apa kesalahanmu? Istriku, aku salah. Dulu seserahanmu sedikit. Bukan 30 juta, tapi 300, bukan. 550 juta. Istriku, 500 juta dari anakmu ada di rekening bank. Dan uang dari Danang juga di situ. Untukmu, sebagai ganti seserahanmu yang sedikit dulu. Ambillah. Bagus memberi uang pada ibuku dengan memakai uangku untuk meminta maaf padanya. Aku nggak sudi menerima uangmu itu. Aku mau kamu bawa uang ini bersamamu pergi ke neraka. Surya, uang yang ada di rekeningmu itu jadi bukti kamu menjual mereka berdua. Simpanlah baik-baik. Tambah untuk dakwaanmu saat pengadilan nanti. Ternyata aku menggali lubangku sendiri. Surya, dasar bajingan. Kamu berjudi saat mabuk kan? Saat bermain di tempat judi. Kenapa nggak kamu habiskan? Malah disimpan. Akhirnya jadi bom waktu. Aku juga nggak tahu. Omong kosong. Kalian bersiaplah. Pergi. Jangan tangkap aku. Lepaskan aku. Aku rakyat baik. Aku nggak ada salahnya. Ibu, kenapa? Ibu, Nyonya, pulang dan istirahatlah. Pak, orang besar dan hebat seperti Bapak
kenapa sangat menghormati keluarganya Hana? Pak Julian, apa Anda bekerja sama dengan putraku? Mana mungkin rekan bisnis, jangan bilang begitu. Sekarang anakmu orang terkaya di Solano. Orang kecil sepertiku, mana bisa kerjasama dengannya? Ternyata orang kaya. Pantas saja. Kakak sekaya itu. Karena aku dulu hidup miskin. Setelah ibu menitipkanku pada nenek, aku punya tekad mencari uang yang banyak. Nggak terasa, sudah sebanyak ini. Ah, Theo. Kamu benar-benar kebanggaan ibu. Ibu sungguh minta maaf untuk selama ini. Ibu nggak bersamamu. Ibu, itu sudah lewat. Sekarang, kita bertiga ini akan bersama. Biarkan aku menjagamu, membayar kebaikan ibu. Iya. Ibu, kakak, gimana dengan anak Danang? Meski dia cacat, tapi dia juga terlibat dalam masalah ini. Kasihan dia. Carikan tempat penampungan agar dia bisa dirawat. Bertahun-tahun Danang sudah menyiksa ibunya dulu. Dia menjadi sakit mental. Kasihan sekali dia. Baiklah, akan kurus. 18 tahun. Anak-anakku. Kita sekeluarga. Akhirnya bersatu lagi. Ibu,